Las Vegas lagi-lagi jadi panggung megah buat dunia tinju, teman-teman. Di Stadion Allegiant yang penuh sesak sepadat 70.000 orang, momen luar biasa tercipta. Terence Bud Crawford, petinju asal Amerika yang udah lama dianggap sebagai salah satu pound for pound terbaik, bikin sejarah dengan cara yang gila. Naik 2 kelas berat sekaligus buat ngalahin legenda hidup Meksiko, Saul Canelo Alvarez. Hasilnya, Crawford jadi juara tak terbantahkan 3 divisi berbeda di era 4 sabuk. Gila nggak tuh? Belum pernah ada pria lain di muka bumi ini yang bisa catat rekor kayak gitu. Begitu bel berbunyi ronde pertama, keduanya langsung nunjukin kalau ini bukan sekadar duel biasa. Canelo lebih aktif ngerayap maju, coba motong ring, lempar body shot khasnya yang keras. Tapi Crawford tetap kalem, nembak jab bersih, nunjukin akurasi yang jadi senjata utamanya. Di ronde kedua, ritme makin kelihatan. Crawford main cepat, keluar masuk, kasih kombinasi tajam. Canelo nggak tinggal diam, terus ngejar dan berusaha bikin Bud kepepet di pojok. Masuk ronde keempat, keduanya udah sama-sama panas. Crawford kelihatan lebih nyaman, dapat momentumnya. Tapi kayak biasa, Canelo jago adaptasi. Dia ningkatin tempo di akhir ronde, bikin Crawford harus ekstra waspada. Ronde kelima, Canelo makin gila ngegas. Dia nyoba terus ngehajar badan Crawford, berharap tenaga lawannya bisa habis lebih cepat. Tapi di ronde keenam, Crawford ngasih jawaban telak. Counter punch masuk, bikin Canelo agak goyah. Pertarungan makin liar. Ronde ketujuh jadi ronde paling sengit sejauh ini. Keduanya lempar power shot tanpa ampun. Tapi begitu masuk ronde ke-8, Bud nunjukin kelasnya. Dia nggak kasih body shot Canelo, bikin dia lambat. Malah, dia yang ambil alih kontrol. Canelo kelihatan agak frustrasi. Ronde ke-9 makin panas gara-gara ada accidental head clash. Darah, tensi, dan adrenalin campur jadi satu. Crawford kayak malah dapat energi tambahan, makin aktif nyerang. Ronde ke-10, Bud mendaratkan banyak pukulan keras, tapi Canelo buktiin kalau dia bukan petinju biasa. Dia bikin Crawford repot, sempet dorong Bud ke tali ring, bikin momen tegang. Penonton meledak, teriak-teriak histeris. Ronde ke-11 jadi salah satu highlight. Crawford tampil gemilang, bikin kombinasi masuk dengan presisi, nunjukin stamina yang gak ada habisnya. Canelo masih ngelawan, tapi kelihatan dia harus kerja lebih keras buat ngejar. Dan akhirnya ronde ke-12, ronde kejuaraan. Keduanya buang tenaga terakhir, lempar semua pukulan, taruhan semuanya. Crawford main cerdas, sementara Canelo berusaha meledak dengan serangan besar. Tapi, pas bel terakhir bunyi, jelas kelihatan siapa yang lebih dominan. Skor juri keluar, 116, 112, 115, 113, 115, 113 semua buat Crawford. Allegiant Stadium yang tadinya penuh dukungan buat Canelo mendadak senyap. Crawford jongkok, selebrasi, tahu dia baru aja catat sejarah besar. Dengan kemenangan ini, rekor Crawford jadi 42-0, nggak pernah kalah. Di usia 37 tahun, dia makin negesin diri sebagai legenda sejati. Dari kelas ringan sampai naik ke super middleweight, semuanya dia sapu. Dia sadar kalau ini bukan kebetulan. Dia percaya kerja keras dan strategi yang bikin dia bisa berdiri di titik ini. Buat dia, Canelo tetap juara sejati. Bud kasih respek penuh, bilang kalau lawannya itu petarung hebat yang selalu bertarung kayak seorang juara. Tapi tetap aja, malam itu semua sabuk berakhir di pinggang Crawford. Abis fight, banyak yang mikir, apa Crawford bakal pensiun di puncak karirnya? 4 sabuk, 3 divisi undisputed, 42 kemenangan beruntun. Kalau dia mutusin gantung sarung tinju sekarang, warisannya udah aman banget.
tapi Booth kayak kasih kode kalau dia belum tentu langsung pensiun. Masih ada kemungkinan dia fight sekali lagi, entah lawan siapa. Di sisi lain, Canelo yang udah 35 tahun nunjukin kalau dia tetap punya mental baja. Dia terima kekalahan ketiganya dari total 68 pertarungan dengan kepala tegak. Buat dia, bisa berbagi ring sama Crawford adalah pengalaman luar biasa. Dia bilang warisannya udah jelas, juara di 4 kelas, undisputed 2 kali, dan selalu berani ambil risiko. Canelo juga seakan buka pintu buat rematch. Dia merasa masih kuat, masih cinta tinju, dan kalau ada kesempatan, dia nggak bakal nolak duel ulang, seperti yang diucapkannya usai pertarungan. Biar lebih lengkap, coba kita lihat lagi pencapaian keduanya. Crawford sebelumnya udah undisputed di junior welter 140 pon dan welterweight 147 pon. Dia juga pegang gelar dunia di lightweight. Artinya, Bud udah nyapu bersih hampir semua kelas yang dilewatinya. Sedangkan Canelo, sejak debut mudanya, udah jadi simbol Meksiko. Dia juara di light middleweight, middleweight, light heavyweight, dan super middleweight. Bahkan, di kelas 168, dia udah sempet jadi undisputed 2 kali. Dari kalahin Caleb Plant tahun 2021, sampai rebut lagi sabuk IBF di 2025 lawan William School. Dua legenda dengan warisan segila itu ketemu diri, wajar aja hasilnya jadi duel epik yang bakal dikenang lama. Pertarungan Crawford versus Canelo ini bukan sekadar soal sabuk, tapi juga soal sejarah. Booth buktiin kalau umur bukan halangan. Naik 2 divisi bukan masalah, dan melawan salah satu nama terbesar dalam sejarah tinju modern bukan sesuatu yang bikin gentar. Dia udah lewati Madrimov sebelumnya, rebut gelar di super welter. Sekarang, dia ngambil langkah lebih gila, sapu bersih super middleweight. Semua sabuk ada di tangannya. Pertarungan megah di Allegiant Stadium, Las Vegas, antara Terence Crawford lawan Canelo Alvarez emang udah kelar, tapi euforianya belum berhenti, teman-teman. Banyak yang langsung ngegas di Twitter. Ada akun yang bilang kalau sekarang udah nggak ada alasan lagi buat nggak hormat ke Crawford. Dia udah buktiin diri jadi pria pertama dalam sejarah tinju yang nyapu bersih 3 kelas berbeda di era 4 sabuk. Catatan yang bikin semua orang cuma bisa geleng kepala. Piers Morgan yang biasanya sering bikin kontroversi, kali ini malah ikut terpesona. Dia ngerasa bahkan gak perlu nunggu keputusan resmi, karena apa yang baru aja dia tonton adalah kelas master tinju dari Crawford. Buat dia, penampilan Crawford udah cukup jadi bukti kalau dia benar-benar tak terbantahkan, bahkan lawan monster sekelas Canelo. Fans lain juga ngakak ngelihat banyak yang sempet ngeremehin. Ada yang nyorot fakta kalau Crawford naik 3 kelas berat buat hadapi Canelo dan tetap bisa bikin Alvarez kerepotan. Mereka nyebut langkah ini gila karena jarang banget petinju bisa naik segitu banyak dan masih mendominasi. Ayman Zahabi, salah satu yang paham dunia tarung, ngerasa malah lebih ekstrem. Dia bilang Crawford seharusnya menang 9 dari 12 ronde di kartu juri. Dan lebih gokil lagi, dia nge-highlight umurnya yang udah 37 tahun, tapi masih bisa naik sekitar 14 pon buat kalahin Canelo yang notabene salah satu raja pon for pound. Ada juga yang kagum karena ngelihat pemandangan langka, Canelo kalah telak. Banyak yang bilang pemandangan itu aneh karena biasanya Canelo selalu sukses ngasih lawan mimpi buruk. Tapi kali ini, Booth bikin dia kelihatan biasa aja. Sebagian fans lain masih kesel ngelihat Crawford awalnya jadi underdog. Mereka ngerasa orang-orang lupa kalau skill level Crawford itu setara sama Mayweather atau bahkan Usyk. Berat badannya yang lebih ringan gak jadi masalah, karena teknisnya emang kelas dewa. Ada juga perbandingan gokil. Seorang fans bilang dalam hidupnya dia udah lihat Roy Jones sebagai petinju paling berbakat, Floyd Mayweather sebagai yang paling lengkap. Tapi kalau ngomongin siapa yang terbaik, dia tanpa ragu milih Booth. Menurut dia, gak ada alasan buat gak naruh Crawford di atas semua nama itu. Buat fans itu, perbedaan kelas kelihatan jelas banget. Malam di Allegiant Stadium itu bakal dicatat sebagai salah satu pertarungan paling bersejarah di tinju modern. Terence Crawford keluar sebagai pemenang, bukan cuma di ring, tapi juga di buku sejarah olahraga. Dan buat kita semua yang nonton, kita baru aja saksikan momen langka lahirnya legenda yang levelnya udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, not go
think I'm